Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mokodompit dengan NIM A41121025. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan IPS untuk anak usia dini melalui metode bercerita. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk anak usia dini adalah pendekatan pendidikan yang membantu anak memahami dunia sosial di sekitar mereka. Ini melibatkan pengajaran tentang konsep seperti keluarga, teman, komunitas, budaya, norma sosial, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Tujuannya adalah untuk membantu anak membangun pemahaman yang kuat tentang hubungan sosial dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Pengenalan IPS untuk anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan minat anak tersebut. Beberapa metode yang dapat digunakan meliputi permainan edukatif, bercerita, kegiatan lapangan, diskusi kelompok kecil, dan penggunaan media interaktif seperti video pendidikan. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran menyenangkan dan relevan bagi anak-anak, sehingga mereka dapat memahami konsep dasar IPS seperti lingkungan, kehidupan sosial, budaya, dan sejarah lebih baik. Nah, di sini saya mengambil metode bercerita. Metode bercerita adalah pendekatan atau cara yang dilakukan untuk menyampaikan cerita kepada anak yang masih dalam tahap perkembangan awal. Metode bercerita adalah salah satu metode yang efektif untuk memperkenalkan IPS kepada anak usia dini. Dengan menggunakan cerita bergambar yang menarik, anak-anak dapat belajar tentang konsep-konsep IPS secara menyenangkan dan lebih mudah untuk dipahami. Cerita-cerita tersebut dapat mengangkat berbagai tema seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan, persahabatan, keberagaman budaya, dan sejarah ringan. Selain itu, cerita juga dapat digunakan untuk membangun keterampilan seperti pemecahan masalah, kerjasama, dan empati. Dengan pendekatan ini, anak dapat belajar sambil merasakan keseruan dan kegembiraan dalam proses belajar. Metode bercerita merupakan pendekatan yang menggabungkan narasi dengan gambar atau ilustrasi yang menarik untuk menyampaikan konsep-konsep IPS kepada anak usia dini. Berikut ini beberapa poin penjelasan lebih lanjut mengenai metode bercerita untuk pengenalan IPS kepada anak usia dini. Yang pertama ada visualisasi konsep. Cerita bergambar memungkinkan anak untuk secara visual memahami konsep-konsep IPS seperti lingkungan, kehidupan sosial, budaya, dan sejarah. Ilustrasi yang menarik dapat membantu anak untuk mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan gambar-gambar yang mudah dipahami. Yang kedua, imajinasi dan kreativitas. Dengan mendengarkan cerita, anak-anak dapat menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka untuk memvisualisasikan cerita tersebut dalam pikiran mereka. Ini membantu meningkatkan daya pikir kritis dan kreativitas mereka. Yang ketiga, pengenalan nilai-nilai. Cerita seringkali mengandung pesan-pesan moral atau nilai-nilai yang penting untuk memahami anak. Melalui cerita, mereka dapat belajar tentang pentingnya persahabatan, kerjasama, keberagaman, dan nilai-nilai sosial lainnya. Yang keempat, pengembangan berbahasa dan keterampilan sosial. Mendengarkan dan berpartisipasi dalam cerita membantu dalam mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, berinteraksi sosial. Ini juga membantu memperkaya kosakata dan pemahaman anak-anak terhadap struktur bahasa. 5. Keterampilan aktif. Anak seringkali terlibat secara aktif dalam cerita dengan bertanya, menyimpulkan, atau menyampaikan cerita dengan pengalaman pribadi mereka. Ini membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Dengan menggunakan metode bercerita, guru atau orang tua dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi anak-anak sehingga membantu mereka memahami konsep-konsep IPS secara lebih efektif. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh anak-anak dari penggunaan metode bercerita untuk memperkenalkan IPS kepada mereka. Yang pertama, pemahaman konsep yang lebih baik.
Melalui cerita, anak dapat memahami konsep-konsep IPS secara lebih mudah karena mereka dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan cerita yang mereka dengar atau mereka lihat. Yang kedua, perkembangan keterampilan berbahasa. Cerita-cerita memungkinkan anak untuk mendengarkan dan menggunakan bahasa secara aktif yang membantu dalam pengembangan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang ketiga, stimulasi imajinasi dan kreativitas. Cerita-cerita memicu imajinasi anak-anak dan mendorong mereka untuk menggunakan aktivitas mereka untuk memvisualisasikan cerita dalam pikiran mereka. Yang keempat, pembelajaran nilai-nilai sosial dan moral. Cerita-cerita seringkali mengandung pesan-pesan moral atau nilai-nilai sosial yang penting. Ini membantu anak memahami konsep seperti persahabatan, keberagaman, kebaikan, dan kejujuran. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Ketika anak-anak mendengarkan cerita bersama-sama, mereka belajar untuk berbagi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan teman-teman mereka, yang merupakan keterampilan sosial yang penting. Yang terakhir, peningkatan minat dalam pembelajaran. Metode bercerita membuat pembelajaran menyenangkan dan menarik bagi anak-anak yang dapat membantu meningkatkan minat mereka terhadap IPS dan pembelajaran secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan metode bercerita dalam memperkenalkan IPS kepada anak-anak tidak hanya efektif dalam mengajarkan konsep-konsep tersebut, tetapi juga membawa banyak manfaat bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka.